Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tenda Misteri. Desa Sukaluyu terkenal tenang dan damai, dikelilingi sawah dan hutan kecil. Tapi di balik keheningan itu, ada satu tempat yang selalu dihindari warga, sumur tua di belakang rumah kosong milik almarhum Pak Darto. Konon, setiap malam Jumat Kliwon, terdengar tangisan perempuan dari dasar sumur itu. Tangisan pilu, penuh luka dan dendam. Orang bilang, itu suara Sumarni, arwah penasaran yang menuntut balas atas kematian dan kehormatannya yang direnggut dengan keji. Sumarni adalah gadis 22 tahun yang dikenal baik, pendiam, dan rajin membantu ibunya berjualan sayur. Ia tinggal bersama ibunya yang sakit-sakitan sejak ayahnya meninggal. Sumarni sering pergi ke ladang atau ke pasar, kadang berjalan sendirian melewati jalan setapak di tengah hutan kecil. Namun, nasib malang menimpanya saat hujan deras turun. Dalam perjalanan pulang dari pasar, ia dicegat oleh 3 pemuda mabuk, Darman, Supianto, dan Rojak, preman kampung yang sering bikin onar. Mereka menyeret Sumarni ke dalam hutan, memperkosanya secara bergiliran. Tubuhnya yang lemah tak mampu melawan. Dengan penuh luka dan air mata, Sumarni pulang, menyimpan trauma itu dalam diam. Ia tidak berani melapor. Beberapa minggu kemudian, ia menyadari dirinya hamil. Desa mulai bergunjing. Perut Sumarni mulai membesar. Ibunya jatuh sakit parah karena malu dan shock. Sumarni menolak memberitahu siapa ayah dari anak yang dikandungnya. Sampai suatu malam, ketiga pemuda itu mendatangi rumahnya secara diam-diam. Mereka takut aib itu menyebar dan ingin menghapus jejak. Sumarni dicekik, dipukul, lalu ditusuk dengan pisau dapur. Untuk menghilangkan bukti, tubuhnya dibuang ke sumur tua di belakang rumah kosong. Mereka menutup sumur itu dengan papan dan tanah, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Keesokan harinya, warga menemukan ibunya meninggal karena serangan jantung. Sumarni dianggap kabur karena malu. 7 hari setelah kematian itu, Darman bermimpi buruk. Ia melihat Sumarni dengan wajah penuh darah, matanya membelalak, perutnya mengucurkan darah. Ia berteriak, "Anakku mati, aku pun mati. Tapi kalian belum selesai." Satu persatu, teror mulai datang. Supianto diganggu oleh sosok perempuan berbaju putih di ladangnya. Suatu malam, tubuhnya ditemukan tergantung di gudang, dengan leher terpelintir dan darah membentuk tulisan di dinding, "Aku masih hidup di dalam kubur itu." Rojak kehilangan akal setelah mendengar tangisan bayi setiap malam di rumahnya. Ia dibakar hidup-hidup saat mencoba membakar kamar mandi, karena mengira arwah itu bersembunyi di sana. Darman, satu-satunya yang tersisa, menjadi gila. Ia berkeliaran di desa, berteriak-teriak bahwa sumur itu menyimpan setan. Ia akhirnya bunuh diri, meloncat ke sumur yang dulu ia pakai untuk membuang Sumarni. Warga desa akhirnya menggali sumur itu setelah mendengar banyak laporan aneh. Di dasar sumur,
ditemukan kerangka perempuan dan janin kecil yang masih utuh di dalam tulang rusuknya. Tangisan pun terdengar dari dasar sumur saat mayat itu diangkat. Sumur itu kemudian ditutup dan dipagari, tapi tetap dihantui. Arwah Sumarni tidak hanya menuntut balas, tapi juga menyeret siapa saja yang lewat tengah malam di dekat sumur itu, terutama laki-laki yang punya niat jahat. Tangisan itu masih terdengar. Sesekali, warga melihat perempuan menggendong bayi, berdiri di pinggir sumur. Mereka bilang, Sumarni belum tenang, karena dunia ini terlalu kejam padanya. 10 tahun berlalu sejak sumur itu ditutup. Warga sudah mulai lupa tragedi yang dulu menggemparkan desa Sukaluyu. Namun rumah tua peninggalan keluarga Sumarni tetap kosong dan tak berani disentuh. Sampai suatu hari, datanglah seorang perempuan muda dari kota bernama Rani, cucu jauh dari almarhum Pak Darto, pemilik rumah kosong itu. Ia berniat tinggal sementara di desa sambil menenangkan diri setelah mengalami kegagalan pernikahan. "Rumah ini milik keluarga saya, kan? Sayang kalau dibiarkan rusak," ujar Rani kepada kepala desa. Warga hanya mengangguk, tak berani melarang. Tapi mereka memperingatkan, jangan dekati sumur di belakang. Jangan keluar rumah malam Jumat. Rani menganggapnya cuma tahayul. Ia mulai menata rumah itu kembali, membersihkan debu-debu, mengecat tembok, dan menanam bunga di halaman. Namun sejak hari pertama tinggal di sana, malam-malam Rani diwarnai suara tangisan, samar, seperti suara perempuan yang menahan sakit, dan suara bayi menangis bersahutan dari kejauhan. Rani mulai mencatat hal-hal aneh yang ia alami. Tangisan bayi yang datang dari arah dapur saat pukul 2 dini hari. Cermin kamar berembun dengan tulisan, "Tolong aku," setiap pagi. Suara perempuan memanggil namanya dari belakang rumah. Sampai suatu malam Jumat, Rani nekat keluar ke halaman. Ia merasa seperti ditarik ke arah sumur tua itu. Papan penutupnya sudah berlumut, tapi entah bagaimana, papan itu seperti membuka sendiri perlahan. Udara dingin dan bau anyir darah menyembur keluar. Saat Rani menyorotkan senter ke dalam sumur, ia melihat mata. Sepasang mata merah menyala, memandang langsung ke atas. Lalu muncul bayangan perempuan hamil dengan wajah membusuk. Darah menetes dari mulut dan perutnya robek, menggenggam bayi yang juga membiru. Rani pingsan seketika. Dibantu seorang dukun tua bernama Mbah Karnadi, Rani menjalani ritual untuk menguak kebenaran. Di malam purnama, mereka memanggil arwah Sumarni dengan dupa dan mantra Jawa kuno. Dari balik kepulan asap, suara lirih terdengar. "Aku diperkosa, anakku mati dalam rahim, mereka membunuhku, dan kalian semua membiarkan." Api mendadak padam, lilin meleleh sendiri. Dari kegelapan, bayangan Sumarni muncul, berdiri tepat di belakang Rani. Wajahnya menjerit, penuh darah dan nanah, namun matanya memancarkan duka yang dalam. Mbah Karnadi berkata, dia belum tenang karena tidak ada satupun yang memberi keadilan padanya. Arwahnya haus balas dendam, tapi juga ingin didengar. Rani mulai menggali lebih dalam tentang masa lalu keluarganya. Ia menemukan buku harian ibunya, dan di dalamnya terdapat foto tua Sumarni,
yang ternyata adalah sepupu ibunya sendiri. Dari catatan harian itu, terungkap bahwa ibunya tahu soal kejadian tragis itu. Ia bahkan sempat mencoba membongkar kasusnya ke pihak desa, namun diancam oleh keluarga para pelaku. Jika kau buka mulut, nyawamu dan anakmu taruhannya. Itulah alasan ibunya pindah ke kota dan tidak pernah kembali ke desa. Rani merasa berdosa. Ia berjanji akan menjadi suara bagi Sumarni. Rani mengumpulkan warga dan menceritakan semua. Tapi kepala desa menolak. Itu masa lalu. Sudah dikubur. Namun malam itu, desa Sukaluyu diguncang teror. Arwah Sumarni menampakkan diri di rumah-rumah para warga yang dulu membungkam kebenaran. Anak-anak demam tinggi setelah mengaku melihat ibu berdarah di jendela. Ternak mati mendadak. Bayi-bayi menangis bersamaan tepat jam 2 pagi. Puncaknya, kepala desa ditemukan tewas tergantung di pohon beringin dekat sumur tua. Lidah terjulur, dan dada tertulis dengan darah, "Kalian semua diam." Maka aku bersuara. Rani akhirnya membawa tulang belulang Sumarni dan janinnya ke tempat layak. Sebuah upacara kecil digelar, diiringi doa dan tangisan. Rani membaca doa sambil menabur bunga. "Sumarni, maafkan dunia ini yang terlalu kejam padamu. Semoga engkau tenang, dan anakmu beristirahat dalam damai." Malam itu, langit Sukaluyu mendung. Tapi tidak ada suara tangisan lagi. Tidak ada mimpi buruk. Tidak ada teror. Sumarni akhirnya tenang. Atau, mungkin sementara. Tahun berganti. Rani menulis buku berjudul, Tangisan dari Dalam Sumur, yang menceritakan kisah nyata tentang ketidakadilan, kejahatan yang ditutupi, dan arwah yang menolak dilupakan. Tapi kadang, saat ia membuka jendela kamarnya di malam hari, ia masih melihat seorang perempuan berbaju putih berdiri jauh di kebun, menggendong bayi, dan menatap rumahnya diam-diam. Setelah pemakaman tulang belulang Sumarni, desa Sukaluyu kembali tenang. Tapi ketenangan itu ternyata palsu. Karena di malam-malam tertentu, warga masih melihat bayangan kecil berlari di pekarangan rumah kosong, bukan bayangan Sumarni, tapi anaknya. Bayi yang tak sempat lahir ke dunia. Roh yang tidak pernah diberikan nama. Rani kini tinggal di kota. Namun tiap malam Jumat, ia bermimpi menggendong bayi dengan tubuh membiru, matanya kosong, dan tiap kali dibelai, bayi itu berbisik, "Aku bukan siapa-siapa, aku tidak punya nama." Ia merasa dipanggil kembali ke Sukaluyu. Sesuatu di dalam dirinya berkata, masih ada yang belum selesai. Rani pun kembali ke desa dan tinggal sementara di rumah tua. Warga mulai resah karena kejadian aneh kembali muncul. Anak-anak kecil tiba-tiba ketindihan saat tidur dan melihat bayi merangkak di langit-langit kamar. Sapi milik warga mendadak mati dengan tanda luka gigitan di leher seperti bekas dicakar makhluk kecil. Salah satu warga, Ujang, mengaku melihat bayi duduk di pangkuannya sambil menatap wajahnya tanpa berkedip. Saat membersihkan kamar Sumarni yang dulu, Rani menemukan boneka lusuh di dalam lemari tua. Boneka itu basah, seperti baru diangkat dari dalam sumur, dan matanya tinggal satu. Di bagian perut boneka, terjahit satu huruf kecil, R. Rani tertegun.
Ia sadar, Sumarni dulu berniat menamai bayinya dengan nama Raka, tercatat dalam surat harapan yang tertinggal di antara buku hariannya. Malam itu, Rani meletakkan boneka itu di meja. Tapi keesokan paginya, boneka itu berpindah ke samping tempat tidurnya. Dan di lantai, ada jejak kaki kecil basah. Roh bayi itu mulai menunjukkan dirinya. Tapi berbeda dengan arwah Sumarni yang penuh duka, Raka adalah roh murni yang lahir dari kemarahan, kesakitan, dan ketidakadilan. Ia tidak tahu siapa dirinya, hanya tahu dunia menolaknya. Ia merasuk ke tubuh anak-anak kecil, membuat mereka mengigau, menangis, dan bahkan menyerang orang tuanya. Satu anak, Farhan, menjerit di sekolah dan menggigit gurunya sambil berkata, "Ibuku dibuang ke lubang, aku ikut terkubur. Kenapa aku dibuang?" Teror makin menjadi. Satu persatu wanita hamil di desa Sukaluyu mengalami keguguran secara misterius. Mereka mengaku mimpi disusui oleh tangan dingin yang mencengkeram kuat. Dukun beranak desa, Bu Murti, mendatangi Rani dan memohon. Roh anak itu marah. Ia merasa bukan siapa-siapa. Ia tak pernah diakui, tak punya nisan, tak punya doa. Rani akhirnya memutuskan untuk mengadakan selamatan khusus, memberi nama sang bayi, dan membuatkan pusara kecil berdampingan dengan makam ibunya, Sumarni. Malam itu, warga berkumpul dengan doa dan lilin. Rani menabur bunga dan berkata, "Namamu Raka, kau adalah anak Sumarni. Kau tidak sendiri. Maaf karena kami terlambat mengenalmu." Namun, saat doa dibacakan, tanah pusara bergejolak. Asap hitam menyembur. Terdengar suara bayi menangis. Kemudian tertawa kecil, mengejek. Bahkan Nadi tiba-tiba menjerit. Bayi itu, bukan lagi roh, dia sudah jadi iblis kecil. Kekuatan dendamnya membentuk sosok baru, yang tidak bisa ditenangkan hanya dengan nama atau pusara. Ternyata, dalam waktu yang lama, roh bayi Raka menyatu dengan arwah penunggu sumur tua, entitas gelap yang sudah lama ada bahkan sebelum rumah Pak Darto dibangun. Sumarni, dalam keputusasaan dan dendamnya, tanpa sadar menyerahkan bayinya sebagai tumbal kekuatan untuk membalaskan dendam. Arwah Raka kini bukan hanya roh penasaran, tapi makhluk kegelapan baru yang haus darah, dan terikat dengan tanah tempat ibunya dibunuh. Rani sadar, satu-satunya cara menghentikan semua ini adalah kembali ke sumur, tempat di mana semuanya dimulai. Di malam keramat, ia turun ke dalam sumur ditemani doa dan bacaan ayat suci. Di dalam kegelapan, ia bertemu sosok Raka. Tubuh bayi, tapi matanya seperti orang dewasa, dengan suara serak. "Kau yang memberi nama padaku, maka kau juga yang akan menjadi ibuku selamanya." Ia menyeret Rani dalam dunia arwah, nyaris mati. Namun tiba-tiba, sosok Sumarni muncul, menggendong Raka, menangis sambil berkata, "Maafkan ibu, kau bukan alat balas dendam, kau adalah cahaya, bukan kegelapan." Dengan pelukan dan doa, ia membawa roh Raka pergi, lenyap ke dalam cahaya sumur. Kini di tepi sumur, ada dua batu nisan kecil. Sumarni dan Raka. Tak ada tangisan lagi. Tak ada bayangan kecil yang berlari.
Tak ada suara dari dasar sumur. Tapi setiap malam Jumat Kliwon, kadang angin berbisik, "Ibu, aku di sini." 5 tahun setelah sumur itu ditutup dan makam Sumarni serta Raka dibangun, desa Sukaluyu kembali tenang. Tapi ketenangan itu tidak kekal. Seorang pria dari luar daerah bernama Bagas, pedagang barang antik dan pemburu kekayaan spiritual, datang dengan niat membuka sumur tua demi mencari pintu pusaka leluhur. Ia percaya, berdasarkan primbon kuno Jawa dan petunjuk dari jimat warisan leluhurnya, bahwa di dalam sumur itu tersimpan pintu ke dunia bawah, tempat menimba kesaktian dan ilmu pengganda harta. Warga memperingatkan, namun ia tak peduli. Bagas menyewa 2 orang untuk menggali dan membuka segel sumur. Mereka menyingkirkan batu nisan Sumarni dan Raka, membakar dupa, dan mulai membaca mantra pemanggil Hodam penunggu tanah. Malam itu, badai datang tiba-tiba. Angin berputar di atas sumur. Seseorang yang membantu Bagas, Jono, tiba-tiba menjerit dan matanya buta seketika. Darah mengucur dari hidung dan telinganya. Ia sempat berteriak, "Ada tangan dari dalam sumur, menarikku." Bagas tetap bersikeras. Ia menuruni sumur dengan tali. Dan di dalam, ia menemukan pintu besi tua, penuh ukiran asing dan bercampur simbol kuno Jawa Belanda. Namun begitu pintu itu disentuh, suara perempuan dan bayi menangis menggema, jeritan dari 2 dunia. Pintu terbuka, dan Bagas tidak pernah kembali ke permukaan. Sejak malam itu, kutukan menyelimuti desa Sukaluyu. Langit sering gelap meski siang hari. Terdengar suara tangisan dari arah sumur, kini bercampur tawa aneh yang tak manusiawi. Anak-anak kecil tiba-tiba kerasukan dan menyebut nama-nama asing, Welte Friden, Jos pengantin darah. Salah satu warga yang nekat mengintip ke sumur, jatuh koma dengan mata melotot dan mulut terkunci seperti dijahit. Rani yang kini tinggal di luar kota, merasakan mimpi buruk kembali datang. Dalam mimpinya, ia melihat Sumarni berdarah-darah, menangis sambil menggendong Raka, namun kini dengan bayangan lain di belakang mereka. Sosok tinggi berjubah hitam, bermata api, dan lidah bercabang. Satu persatu keluarga yang terlibat membantu Bagas mengalami kematian mengenaskan. Jono, yang buta, ditemukan gantung diri dengan tangan terikat sendiri dan darah hitam keluar dari matanya. Warga lainnya tewas terbakar di dalam rumah, namun api tidak merusak rumah, hanya tubuhnya yang hangus. Mayat Bagas akhirnya muncul sendiri, di depan sumur, dalam posisi sujud, wajahnya hilang, kulitnya seperti karet leleh. Di dadanya tertulis dengan darah, "Kau yang membuka, maka tanggung sendiri." Rani kembali ke desa. Ia menemui Mbah Karnadi, yang sudah sangat tua dan sekarat. Dalam napas terakhirnya, ia berkata, "Kau keturunan Sumarni. Kau punya ikatan darah dengan sumur itu. Hanya kau yang bisa menutup kembali gerbang yang dibuka oleh tamak manusia." Untuk menutup gerbang, Rani harus masuk ke dunia bawah, tempat roh-roh gentayangan, termasuk arwah Sumarni, Raka, dan entitas jahat kuno yang menunggui dasar sumur sejak era penjajahan. Dengan mantra pelindung dan keris warisan kakeknya,
Rani turun ke dalam sumur. Ia melewati pintu besi, dan tiba di alam kelam, seperti lorong batu yang penuh darah, suara jeritan, dan roh-roh melayang tanpa wajah. Di ujung lorong, Rani melihat singgasana darah, tempat makhluk hitam tinggi duduk, memeluk Raka yang kini berwajah seperti iblis kecil, dan di sampingnya berdiri Sumarni, terdiam. Makhluk itu berkata, "Raka milikku, ibunya yang menyerahkan. Dunia menolak mereka, aku menerima. Sekarang giliranmu, darahmu menutup pintu ini." Rani menangis, menggenggam keris, dan memeluk Sumarni serta Raka. Ia berseru, "Aku tidak akan biarkan kalian menjadi alat iblis. Kau bukan tumbal, kau manusia." Dengan bacaan doa dan keris yang ditusukkan ke tanah, dunia mulai bergetar. Makhluk itu menghilang. Jeritan roh reda, sumur retak, tanah runtuh. Esok harinya, warga melihat sumur telah tertutup sendiri oleh longsoran batu dan akar pohon. Di lokasi itu, tidak ada bekas rumah, tidak ada batu nisan. Hanya tanah lapang dan sepi. Desa Sukaluyu tidak lagi ditemukan dalam peta. Orang-orang yang pernah tinggal di sana pindah dan dilarang menyebut nama desa itu lagi. Rani menghilang. Tapi di kota lain, di pojok sebuah taman, ada patung kecil perempuan sedang menggendong bayi, dengan ukiran. Untuk yang pernah dibuang, untuk yang kini telah pulang.